Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutan adalah sama. Contohnya di sini ada barisan 1, 6, 11, 16, 21, titik-titik. Lalu di sini kira-kira bedanya U1 itu adalah 1, U2 adalah 6, U3 adalah 11, dan sebagainya. Apakah ada yang ingin bertanya sampai di sini? Di era digital saat ini, anak-anak memiliki akses yang sangat luas terhadap teknologi seperti gadget dan laptop. Namun sayangnya alat-alat ini seringkali tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Anak-anak akhirnya merasa bosan dan tidak tertarik untuk belajar karena pendekatan pembelajaran yang dilakukan guru mungkin monoton. Guru yang seharusnya menjadi pemandu dalam pembelajaran, dalam memanfaatkan teknologi ini secara kreatif, seringkali terjebak dalam metode pengajaran yang konvensional. Akibatnya, motivasi anak menurun dan mereka mulai menganggap belajar sebagai sesuatu yang membosankan. Nah, tantangan saya kali ini adalah bagaimana cara membuat pembelajaran yang menyenangkan dan membangkitkan rasa semangat anak-anak dalam belajar. Saya, Astri Damayanti, inilah praktik baik yang akan saya lakukan dalam pembelajaran di kelas. Salah satu praktik baik yang saya terapkan adalah Mama Iti, media pembelajaran yang menyenangkan dan asik dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi informasi kreatif. Sebelum membuat media pembelajaran, saya terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Analisis ini dapat mencakup pemetaan kemampuan siswa, gaya belajar yang berbeda, dan tantangan yang mungkin dihadapi di kelas. Saya perlu memilih teknologi yang mudah diakses oleh siswa dan mendukung proses belajar. Seperti media yang saya gunakan saat ini, di dalamnya mencakup poin-poin yang akan saya ajarkan pada materi barisan dan deret aritmetika. Diawali dengan presensi kehadiran, siswa dapat dengan mandiri melakukan presensi yang dapat diakses langsung melalui gadget mereka. Dilanjutkan dengan pretest, yaitu evaluasi atau tes yang dilakukan sebelum memulai pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mendapatkan parameter kompetensi awal, seberapa banyak siswa mengetahui tentang materi pembelajaran tersebut. Untuk menanamkan literasi, siswa diberikan video pembelajaran yang dirancang secara interaktif dan menarik. Video ini bertujuan untuk membantu siswa memahami konsep dasar literasi, baik dalam membaca, menulis, maupun berpikir kritis. Untuk mendukung pembelajaran yang inovasi dan interaktif, siswa akan diberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang telah dirancang secara digital, memanfaatkan teknologi sebagai media pendukung. Dalam pelaksanaannya, siswa akan dibagi ke dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing, baik itu virtual, auditori, maupun kinestetik.
Dengan memanfaatkan teknologi, setiap kelompok akan bekerja sama menggunakan platform digital seperti saat ini. Hal ini tidak hanya memudahkan akses materi, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar. Diharapkan, melalui media berbasis teknologi ini, siswa dapat lebih mudah berkolaborasi, berbagi ide, dan saling membantu menyelesaikan tugas di LKPD. Ketika siswa mulai tampak lelah setelah mengikuti sesi pembelajaran yang intens, penting untuk memberikan waktu istirahat sejenak agar mereka bisa menyegarkan pikiran. Salah satu cara yang efektif untuk mengisi waktu istirahat adalah dengan memberikan ice breaking. Ice breaking ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kesegaran mental, tetapi juga mempererat hubungan antar siswa dan membuat suasana kelas lebih menyenangkan. Salah satu ice breaking yang dapat dimanfaatkan adalah menggunakan teknologi, misalnya yang saya gunakan saat ini. Dengan cara ini, siswa dapat tetap terlibat secara positif dan mengalihkan fokus mereka sejenak dari materi pembelajaran yang berat tanpa kehilangan semangat belajar. Selain menggunakan teknologi, ice breaking juga bisa dilakukan secara langsung ataupun dengan cara konvensional. Dalam kegiatan ini, siswa akan bergerak, berinteraksi secara langsung, dan saling tertawa, sehingga suasana belajar menjadi lebih hidup dan penuh keceriaan. Dengan metode ini, siswa tidak hanya diberikan kesempatan untuk beristirahat, tetapi juga untuk saling mengenal lebih dekat, bekerja sama, dan berbagi pengalaman secara langsung. Kombinasi antara ice breaking berbasis teknologi dan ice breaking konvensional akan memberikan variasi dalam proses pembelajaran. Di akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi sebagai langkah penting untuk mengevaluasi proses belajar yang telah berlangsung. Refleksi ini bisa dilakukan secara langsung dengan bertanya kepada siswa mengenai pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Selain itu, refleksi juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan media teknologi, seperti yang saya lakukan. Dengan cara ini, siswa dapat memberikan umpan balik secara anonim dan lebih bebas dalam menyampaikan pendapat mereka. Teknologi memungkinkan refleksi dilakukan secara cepat dan efisien, serta memberikan data yang dapat dianalisis lebih mendalam. Setelah menjalani praktik baik dalam membuat media pembelajaran yang menyenangkan dan asik dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi informasi kreatif, kita dapat melihat betapa besarnya pengaruh teknologi dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan interaktif. Proses pembelajaran ini tidak lagi monoton dan kaku, melainkan menjadi lebih menarik serta relevan dengan kebutuhan siswa di era digital ini. Pemanfaatan teknologi dan kreativitas dalam pembuatan media pembelajaran telah membuka peluang besar untuk menjangkau berbagai gaya belajar siswa, baik itu visual, auditori, maupun kinestetik. Media yang interaktif dan inovasi mampu meningkatkan motivasi siswa, memperdalam pemahaman materi, serta mengembangkan keterampilan kolaboratif dan kritis. Semoga praktik baik ini dapat terus diterapkan dan dikembangkan, sehingga proses pembelajaran di masa depan semakin menyenangkan, kreatif, dan efektif. Mari kita terus berinovasi untuk memberikan yang terbaik bagi pendidikan.